Ya, shalom teman-teman, welcome back dalam ibadah live streaming GKA Elion Remaja. Bersyukur kita boleh kembali tetap mengikuti ibadah hari ini dan secara khusus walaupun agak telat, tetapi Ko Krisna ingin menyampaikan selamat tahun baru buat teman-teman. Tahun yang baru, harapan yang baru, semangat yang baru, dan di mana kita pun juga sudah kembali dalam rutinitas kita dan secara khusus di dalam sekolah kita. Well teman-teman, walaupun kita memulainya dengan semangat baru, tapi Ko Krisna harap tetap selamanya kita tetap memiliki semangat itu. Dan Ko Krisna harap kita boleh tetap selalu bertumbuh di dalam iman. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Ko Krisna ajak kita memasuki saat teduh. Mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan kita, yang melindungi kita, yang selalu mengingat akan kita saat teduh. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sungguh kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hebat. Saat ini aku mau ajak kita semua untuk mengawali ibadah hari ini. Kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan Dia. Mari kita mau nyatakan kebesaran Tuhan melalui pujian ini. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty
masuk dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur karena sampai pada saat ini kami bisa mengikuti ibadah ini semua karena berkat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan memuji Engkau. Kiranya Engkau yang tolong berkati setiap dari kami, Engkau yang mau siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, mau menyerahkan seluruh doa kami dan ibadah kami ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah tahu bahwa kita punya Tuhan yang setia. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Mari aku mau ajak kita semua untuk menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, pakai kami Tuhan untuk melayani Engkau. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Dan kami boleh memuji Engkau. Kiranya Engkau boleh menerima segala pujian kami dan dimanapun kami berada. Kiranya Engkau boleh menyertai kami, Engkau boleh melawat kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk membukakan hati dan pikiran kami. Berikan kami hati, pikiran, telinga seorang murid Tuhan. Supaya kami boleh belajar mengikut Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, mari Ko Krisna ajak kita membuka bagian Alkitab, dua bagian Alkitab. Kita membuka yang pertama dari Matius 4 ayatnya yang ke-18 sampai ke-22. Matius 4 ayatnya yang ke-18 sampai 22.
Oke, saya harap teman-teman di rumah tetap boleh membuka Alkitab kalian, baik di Alkitab fisik maupun Alkitab handphone ya, supaya kita boleh tetap membaca firman Tuhan. Kita boleh tetap membiasakan diri kita membaca firman Tuhan. Oke, kalau sudah dapat Matius 4 ayat 18-22, Ko Krisna akan bacakan bagi kita semua. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudara mereka, sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, bagian yang kedua kita buka sama Matius, tetapi pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Ini juga bagian yang nggak asing bagi setiap kita sebenarnya teman-teman. Oke, mari kita melihat dari Matius 11 ayat 28 sampai ke 30. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya bareng-bareng ya, dimanapun kita berada ya. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah teman-teman, tema kita pada pagi hari ini adalah back to school. Nah itu tadi kalian teman-teman udah lihat dari pakaian kami ya, dari WL pemusik, bahkan Ko Krisna sendiri pakai baju SMA. Nah teman-teman ketika lihat ini, pada kangen nggak back to school, bener-bener balik sekolah secara onsite teman-teman, tatap muka? Pada kangen nggak teman-teman? Atau kita jangan-jangan sudah terbiasa dengan online? Nah, oh iya lupa, perkenalkan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Krisna, teman baru kalian, teman kelas baru kalian, sekaligus ketua kelas. Teman-teman ya, Ko Krisna akan menjadi ketua kelas kalian. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah, teman-teman, ada nggak yang nggak suka sekolah? Di antara teman-teman ada nggak yang nggak suka sekolah? Pada suka sekolah nggak teman-teman? Ya Ko Krisna tahu ya, walaupun males, tetapi Ko Krisna yakin kalian pasti suka dengan sekolah, suka sekolah. Betul ya? Ko Krisna yakin yang mungkin yang nggak suka sekolah mungkin adalah kalian yang mengalami bully secara keras. Nah biasanya nggak mau sekolah lagi biasanya. Atau pernah kecewa dengan guru atau pihak sekolah. Nah biasanya pasti nggak mau sekolah. Tetapi secara umum, walaupun semales-malesnya kita itu suka sekolah. Betul ya teman-teman? Bully itu wajar. Setiap kita pasti pernah mengalami bully. Bully itu melatih mental kita sebenarnya. Tetapi jangan sampai kalian membiarkan diri kalian dibully. Itu tidak boleh. Oke ya teman-teman. Nah, Ko Krisna yakin semales-malesnya kita sekolah, kita suka sekolah. Salah satunya Ko Krisna sendiri. Ko Krisna mau cerita nih sama kalian ya. Walaupun Ko Krisna ini males sekali sekolah, gitu ya, beban berat, tapi selama Ko Krisna sekolah, Ko Krisna nggak pernah bolos. Ko Krisna cuma pernah 1 kali bolos. 1 kali itu pun 1 hari. Kelihatannya kagak percaya ya. Dengan modelnya kayak gini, bolos cuma sekali. Betul teman-teman. Selama Ko Krisna sekolah, Ko Krisna cuma pernah bolos 1 hari. Gitu ya. Itu pun karena Ko Krisna penasaran. Apa rasanya bolos? Enaknya bolos apa? Ko Krisna gak cuma bolos sekali teman-teman. Karena mamanya Ko Krisna itu kejam teman-teman. Ko Krisna takut ya. Ko Krisna takut sama mama. Gitu ya. Nah, selama Ko Krisna sekolah, Ko Krisna cuma 1 kali bolos. Semalas-malasnya Ko Krisna ini. Ko Krisna suka sekolah teman-teman. Ko Krisna suka sekolah makanya cuma 1 kali bolos. Dan itu pun karena Ko Krisna penasaran, pengen tahu rasanya bolos itu gimana. Dan Ko Krisna tahu rasa, teman-teman. Tahu rasa ketika Ko Krisna bolos. Apa rasanya? Yaitu takut, teman-teman. Ko Krisna selama bolos itu nggak pernah tenang. Saya nggak tahu teman-teman yang suka bolos, tenang nggak? Selama Ko Krisna bolos, Ko Krisna nggak pernah punya rasa tenang. Dikit-dikit lihat handphone, parno, teman-teman, gitu ya. Takut
guru telepon, takut mama telepon, tiba-tiba telepon gitu ya. Kamu di mana? Kok di sekolah nggak ada katanya? Wah, takut teman-teman. Gitu ya. Ko Krisna penasaran, pengen tahu rasanya, dan waktu itu semua teman-teman geng itu bolos semua. Jadi Ko Krisna males sendirian di sekolah ya. Jadi Ko Krisna pengen coba rasanya. Rasanya apa teman-teman? Ketakutan, parno gitu ya. Yang kedua, rasanya apa? Menyakitkan teman-teman. Kok bisa menyakitkan? Apakah ketika bolos melihat orang yang disukai bolos sama orang lain? Enggak teman-teman. Menyakitkan kenapa? Karena gara-gara Ko Krisna bolos, besoknya Ko Krisna sakit 2 minggu teman-teman. Menyakitkan teman-teman. Kenapa? Karena ketika bolos, ada satu teman gengnya Ko Krisna itu ternyata sakit. Tapi ikut bolos. Jadi Ko Krisna ketularan dan akhirnya sakit 2 minggu teman-teman. Pengalaman pertama yang menyakitkan ya teman-teman ya. Pesan Ko Krisna adalah jangan bolos teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka bolos, bertobat. Jangan bolos teman-teman. Apalagi sekolah online, kuliah online. Mungkin yang kuliah belum masuk, tetapi yang sekolah online, hari ini kita mudah sekali bolos teman-teman. Betul ya? Kita bisa aja off cam, sudah kita escape, kita bolos teman-teman. Ingat ya pesannya Ko Krisna, jangan bolos. Nah tetapi yang pengen Ko Krisna tanyakan adalah, walaupun kita males sekolah, ya kan? Tapi kan kita tetap senang sekolah. Nah yang pengen Ko Krisna tanyakan, kira-kira kenapa sih kita itu harus sekolah? Kenapa orang tua kita itu menyekolahkan kita, bahkan menyekolahkan kita di sekolah terbaik yang sesuai budget mereka? Pasti dong. Sesuai budget, sekolah mahal men gitu ya. Jadi orang tua kita itu kenapa menyekolahkan kita di sekolah yang terbaik? Kenapa sih kita itu sekolah? Kenapa orang tua kita menyekolahkan kita? Nah kira-kira kenapa teman-teman? Teman-teman pikir dulu, teman-teman di rumah coba pikir dulu. Iya ya, saya sekolah ini kenapa ya? Coba pikir teman-teman. Coba jawab dulu. Walaupun Ko Krisna nggak tahu, coba kalian pikir, kalian coba jawab. Kenapa kita sekolah? Kenapa orang tua kita menyekolahkan kita, bahkan menyekolahkan kita mahal-mahal, supaya kita mendapatkan sekolah yang terbaik? Kenapa teman-teman? Kita mesti tahu baik-baik, kita mesti penting untuk tahu kenapa sih kok kita itu sekolah. Karena jika kita tidak tahu atau kita itu salah mengerti, maka apapun yang kita lakukan termasuk sekolah, ketika kita nggak tahu tujuan kita sekolah atau kita salah mengerti tujuan yang benar dari sekolah, maka apa? Sekolah itu akan jadi beban. Dan apa? Akhirnya apa? Tidak berarti. Kita sekolah mahal-mahal, tetapi apa? Nggak ada hasilnya. Itulah kenapa kita mesti benar-benar tahu. Kenapa sih saya harus sekolah? Kenapa orang tua saya itu menyekolahkan kita mahal-mahal? Mungkin supaya ingat Ko Krisna tulis ya. Nggak tahu ini kelihatan nggak teman-teman ya? Tujuan. Wah ini tulisannya Ko Krisna jelek nih, kelihatan nih. Tujuan sekolah. Kenapa? Kenapa sekolah? Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya apa? Kita mesti tahu, penting. Salah satunya Ko Krisna. Ko Krisna selama sekolah, Ko Krisna nggak ngerti teman-teman. Tujuan Ko Krisna sekolah apa? Selama Ko Krisna sekolah, Ko Krisna pikir apa? Ko Krisna sekolah supaya apa? Mama seneng, karena mama yang nyekolahin. Jadi supaya mama seneng. Akhirnya apa? Jadi beban. Tidak menikmati sekolah teman-teman. Dan setidaknya untungnya ya Ko Krisna ada belajar sedikit-sedikit. Sehingga apa? Masih ada hasilnya teman-teman. Tetapi apa? Tidak maksimal. Dan ketika Ko Krisna sadar, Ko Krisna apa? Menyesal teman-teman. Itulah kenapa penting bagi kita untuk mengerti tujuan. Kenapa sih kita sekolah? Nah yang pertama teman-teman, kenapa kita sekolah? Itu supaya ini. Nah ini teman-teman ya. Semoga kelihatan. Yaitu supaya pinter teman-teman. Ya kita sekolah itu supaya pinter. Kenapa kita itu pinter? Apa maksudnya supaya pinter? Supaya kita itu nggak bodoh. Karena kalau kita bodoh, kita itu mudah dibodohi. Kalau kita bodoh, kita mudah ditipu. Kita mudah dimanipulasi. Dan kita mudah apa? Diperbudak. Itu yang penting. Kenapa kita diperbudak? Kenapa kita dijajah? Karena kita bodoh. Itulah kenapa kita itu harus pintar teman-teman. Kita itu harus banyak wawasan supaya apa? Kita itu tidak mudah ditipu, kita tidak mudah dimanipulasi, dan kita tidak diperbudak. Itu yang penting. Karena kalau kita diperbudak,
Kita tidak punya masa depan yang baik. Madesu, teman-teman. Masa depan suram, masa depan susah. Hidup kita apa? Bakal susah. Itulah kenapa kita mesti pinter. Supaya apa? Hidup kita tidak susah. Kita punya masa depan yang baik. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, teman-teman. Kenapa sih kita itu harus sekolah? Kenapa, teman-teman? Yang kedua, kalau yang pertama pinter. Yang kedua, supaya ini, teman-teman. Supaya, ini nggak tahu. Hari ini kalian pernah dengar kata-kata ini nggak? Kalau di zamannya Ko Krishna itu sering kali dengar. Supaya jadi orang, teman-teman. Nah ini dulu Ko Krishna dengar sekolah yang pinter supaya jadi orang. Maksudnya apa, teman-teman? Emang kita bukan orang? Kita bukan manusia. Justru itu, teman-teman. Supaya apa? Kita itu hidup bukan menjadi manusia, tetapi kita bisa hidup sebagai manusia. Itu penting. Perhatikan ya. Kita sekolah supaya kita menjadi manusia. Kita hidup sebagai manusia, bukan menjadi. Kita hidup sebagai manusia. Artinya apa? Kita hidup itu bukan hanya pintar, teman-teman. Ketika kita menjadi hidup sebagai manusia, bukan ngomong tentang pintar saja, tetapi apa? Kita punya moral, kita punya akhlak, kita punya sopan santun. Itu yang penting. Itu arti menjadi orang. Kita sekolah supaya apa? Kita hidup sebagai manusia. Pinter, bukan hanya pinter, tetapi kita punya moral, kita punya akhlak, kita punya sopan santun. Itu pentingnya dari sekolah atau guru, teman-teman. Sekolah atau guru yang baik itu mengajarkan kita untuk hidup sebagai manusia. Bukan hanya memberi kita wawasan, tetapi, ini perhatikan, mengajarkan bagaimana kita memakai pengetahuan kita, ilmu kita dalam kehidupan. Itulah arti menjadi manusia. Jadi kita pinter, tetapi kita tidak bisa mengaplikasikannya ketika kita pinter, tetapi kita nggak punya moral, kita nggak punya akhlak. Nah ini kan bahasa yang agak rame, tidak punya akhlak kan gitu kan. Kalau kita pinter tapi nggak punya moral, nggak punya akhlak, nggak punya sopan santun, sia-sia teman-teman. Dan sedihnya, gitu ya, tidak banyak hari ini sekolah yang mengajarkan itu. Sekolah guru yang baik adalah sekolah atau guru yang mampu mengajarkan bagaimana murid-muridnya itu hidup sebagai manusia. Bukan hanya pinter, tetapi mempunyai moral yang baik, akhlak yang baik, dan memiliki sopan santun, teman-teman. Tetapi bukan itu yang pengen Ko Krishna sampaikan hari ini. Ketika kita ngomong back to school, Ko Krishna tidak ngomong tentang sekolah ini. Tetapi ketika hari ini kita ngomong back to school, teman-teman, Ko Krishna ingin mengajarkan tentang panggilan atau undangan kita untuk menjadi murid Kristus. Perhatikan. Back to school itu berbicara tentang panggilan kita untuk mengikut Kristus. Arti sekolah itu adalah belajar pada ahlinya. Makanya disebut guru. Itu ya. Nah, Tuhan itu memanggil kita untuk belajar daripada dia. Untuk mengikut dia. Itulah arti dari back to school yang pengen Ko Krishna sampaikan hari ini. Mengapa Tuhan mengundang kita menjadi muridnya? Atau mengapa kita perlu mengikut Tuhan? Itulah yang kita bahas hari ini. Di dalam tema back to school. Kembali dalam sekolah. Kembali mengikut Kristus. Kenapa Tuhan mengundang kita menjadi murid? Mengapa kita perlu mengikut Tuhan? Kenapa teman-teman? Kenapa sekolah? Sekarang kita tanya kenapa kita menjadi murid? Bukan sembarang murid teman-teman. Tetapi menjadi murid Kristus. Kenapa teman-teman? Coba pikir. Kenapa Tuhan mengundang kita, memanggil kita untuk mengikut dia. Untuk belajar dari dia. Tadi kita baca ya. Mari, ikutlah aku. Lalu Tuhan bilang apa? Datanglah kepadaku. Belajarlah daripadaku. Kenapa kok Tuhan panggil kita untuk mengikut dia? Apa tujuannya? Sekali lagi teman-teman. Penting untuk mengerti tujuan. Karena seringkali kita mengaku murid Tuhan. Kita datang ke gereja tiap minggu, katanya murid Tuhan, tapi nyatanya apa? Kita nggak ngerti tujuannya apa. Kenapa sih kok saya harus mengikut Tuhan? Kenapa kok saya harus seperti dia? Oh, supaya saya diberkati. Oh, hati-hati. Jangan-jangan kita salah punya tujuan, teman-teman. Jadi apa tujuannya? Kenapa kita dipanggil menjadi murid? Nah, sebenarnya teman-teman, tujuannya itu sama. Gitu ya. Penting, teman-teman. Sekali lagi penting. Kalau kita tidak mengerti tujuan kita mengikut Kristus, maka apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi beban.
Dan apa yang kita lakukan tidak ada hasilnya, sia-sia. Apalagi sekali lagi, mengikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Karena itu teman-teman, harus mengerti apa tujuannya. Supaya apa? Kalian tidak sia-sia mengikut Tuhan. Tetapi kita boleh memiliki perubahan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya apa? Coba pikir. Coba pikir lagi di rumah, kalian masing-masing. Ya, buka Google bolehlah. Buka Google kalian di rumah penasaran. Kenapa ya kok saya mengikut Tuhan ya? Tetapi nggak ada waktu menunggu kalian teman-teman. Nah sebenarnya jawabannya sama. Sama seperti kita sekolah. Kenapa sih kita sekolah? Yaitu apa teman-teman? Supaya pinter. Sama. Kenapa kita itu mengikut Kristus? Mengapa kita menjadi murid Tuhan? Supaya apa? Pinter teman-teman. Supaya pinter, supaya apa? Kita tidak bodoh dan kita tidak dibodohi sehingga mudah ditipu dan diperbudak oleh dosa. Itu penting. Kenapa kita harus pinter? Supaya kita tidak dimanipulasi, tidak dibodohi oleh dosa. Apa yang menyebabkan manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kenapa teman-teman? Karena mereka dibodohi. Karena mereka ditipu oleh iblis. Kok saja kita membuka 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Kita akan melihat beberapa bagian teman-teman. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Perhatikan ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jangan bodoh teman-teman. Manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena mereka bodoh. Mereka ditipu oleh iblis. Dan akhirnya apa? Diperbudak oleh dosa. Dan ketika diperbudak, hasilnya apa teman-teman? Hasilnya apa? Hidup susah. Madesu. Gara-gara dosa apa? Dengan susah payah, kamu akan berkeluh kesah. Itulah kenapa kita memiliki hidup yang susah. Kenapa bekerja itu susah? Karena itu adalah hukuman atas kebodohan kita, teman-teman. Kenapa kita mengalami sakit penyakit? Kenapa kita mengalami penderitaan? Kenapa kita mengalami kematian? Jawabannya apa, teman-teman? Karena kita bodoh, kita ditipu oleh iblis, dan kita diperbudak oleh dosa. Itulah kenapa kita harus pinter. Dan apalagi kalau kita melihat dunia kita hari ini, teman-teman. Dunia kita adalah sebuah tempat penuh ujian tiap detiknya. Bukan tiap jam, bukan tiap hari, tiap detik. Dunia itu selalu menguji kita supaya apa? Membuat kita itu untuk jatuh. Back to sin atau kembali ke dalam kegelapan. Sadar nggak kita teman-teman? Bahwa dunia kita itu adalah dunia yang jahat. Yang terus mencobai kita untuk apa? Supaya kita itu jatuh di dalam dosa. Padahal Tuhan sudah tebus kita. Tetapi dunia tidak pernah berhenti untuk apa? Memanipulasi kita. Supaya apa? Kita jatuh. Dan kita tidak memiliki masa depan yang baik. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata, Kok Krisna sering kali kutip bagian ini. Dikatakan apa? Karena itu perhatikanlah hidupmu. Jangan apa? Jangan bebal. Tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu bodoh. Teman-teman, hari ini adalah hari yang jahat. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Contoh. Kok Krisna kasih contoh, kita aware nggak dalam hidup kita? Contoh medsos. Ketika kita lihat Instagram, ketika kita lihat Facebook, nggak tahu ya, kita mungkin udah nggak Facebook ya, Instagram mungkin, dan sekarang nggak tahu yang terbaru apa ya bagi teman-teman remaja. Tetapi kalau kita lihat Instagram, ketika kita lihat Instagram teman-teman, yang terjadi apa? Bukankah kita semakin iri? Wih kok enak ya orang ini ya. Bukankah kita semakin fokus dengan hidup kita? Kita semakin berpusat pada diri kita. Dan bukankah seringkali di dalam media sosial yang kita tunjukkan apa? Kepura-puraan. Terlihat cantik, terlihat happy, terlihat bahagia. Tapi sebenarnya apa? Pura-pura. Bukankah dunia membuat kita mudah sekali seperti itu? Mudah iri, mudah pura-pura, mudah selfie. Belum lagi apa? Pornografi teman-teman. Selama online hari ini pornografi semakin meningkat teman-teman. Belum lagi apa? Hoax. Kebenaran yang palsu. Bukankah kita banyak sekali mendengar apa? Kebohongan-kebohongan. Ketika kita sering mendengar kebohongan, akhirnya apa? Kita percaya dan itu menjadi sebuah kebenaran. Belum lagi kita bebas hidup sesuka kita. Di mana? Media sosial. Ini kan media sosialku. Ya aku bebas dong.
Mau apa? Mau ngapain lah, mau apa? Kan ini punyaku. Bayangin teman-teman, sadar nggak sih bahwa dunia kita itu membuat kita mudah sekali jatuh di dalam dosa. Sadar nggak bahwa kita itu mudah dibodohi. Karena itu kita mesti pintar teman-teman. Kita mesti bijak. Jangan sampai kita bodoh. Untuk pintar dan dapat menang tiap ujian, tiap hari di dalam ujian kita perlu belajar dari Yesus. Yohanes 16 ayat 33, kok Krisna bacakan. Kenapa sih kok kita itu perlu belajar mengikut Yesus? Kita perlu belajar kepada Yesus. Kenapa? Karena dikatakan itu. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah menang teman-teman. Yesus mengalahkan. Karena itu kita dipanggil supaya apa? Belajar. Ini loh tak kasih tahu gimana caranya menang setiap hari. Nah seperti apa itu ya? Energi untuk menang setiap hari. Nah itulah kenapa kita dipanggil teman-teman untuk mengikut Yesus. Supaya kita mengalami kemenangan setiap hari. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Teman-teman ketika kalian jatuh dalam dosa, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian mengalami damai sejahtera? Apakah kalian mengalami sukacita? Enggak kan? Yang kalian alami apa? Beban berat, letih lesu, keluh kesah. Itulah kenapa Tuhan katakan, marilah datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu penting teman-teman. Ketika kita bikin dosa, ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak akan punya kelegaan. Kenapa? Sebaliknya kita akan memiliki madesu. Hidup yang berat, hidup yang penuh masalah, hidup yang penuh dengan susah teman-teman. Selama dosa memperbudak, tidak pernah ada kelegaan. Dan itu yang akan menjadi masa depan. Hidup susah teman-teman. Mari datang kepadaku. Mari datang kepada Yesus. Belajar padanya. Maka ia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan dia akan memberikan kelegaan. Karena kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Itu yang pertama teman-teman. Oke ya. Supaya kita pinter. Supaya kita menang atas dosa. Nah yang kedua. Kenapa kita harus mengikut Tuhan? Kenapa Tuhan mengundang kita? Sama teman-teman. Sekolah membuat kita pinter. Yang kedua apa? Sekolah membuat kita menjadi manusia. Begitu juga teman-teman. Tuhan akan menjadikan kita apa? Apa teman-teman tadi? Penjala manusia. Ikutlah aku maka aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Apa arti penjala manusia teman-teman? Kalau kalian mengikuti khotbah Ko Krisna di tahun yang lalu, Ko Krisna sempat menjelaskan bagian ini teman-teman. Apa arti penjala manusia? Penjala manusia ini berbicara tentang menjadi garam dan terang. Apa menjadi garam dan terang itu? Yaitu menjadi teladan, menjadi public figure. Ya kan? Mendapatkan follower. Nah, kita kan seneng gitu teman-teman. Tuhan panggil kita untuk apa? Menjadi teladan, menjadi garam dan terang dunia, menjadikan kita apa? Gambar dan rupa Allah seperti dulu. Kalau sekolah menjadikan kita sebagai manusia, Yesus menjadikan kita kembali sebagai gambar dan rupa Allah. Itu penting teman-teman. Tuhan memanggil kita, Tuhan menebus kita agar apa? Kita menjadi terang. Tuhan memanggil kita dari kegelapan supaya apa? Kita jadi terang. Tuhan menebus kita supaya apa? Kita menjadi berkat. Kita menjadi teladan. Dan ini akan terjadi ketika apa? Kita belajar langsung dari apa? Ahlinya. Kita langsung belajar dari mana? Masternya. Kalau kita pengen jadi terang, belajar dari siapa? Terang dunia. Yaitu siapa? Yesus. Yesus berkata, akulah terang. Akulah kehidupan. Akulah kebenaran. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan, teman-teman. Itulah kenapa Tuhan mengundang kita, memanggil kita. Dan inilah arti hidup kita, teman-teman. Kita itu merasa hidup kita berarti ketika apa? Kita itu dapat menjadi berkat bagi orang lain, teman-teman. Itulah kenapa Tuhan memanggil setiap kita untuk mengikut Dia. Supaya kita memiliki kemenangan dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi garam terang. Kita boleh menjadi teladan yang boleh menyelamatkan, yang boleh menjala manusia, teman-teman kita yang jatuh di dalam dosa. Dan itulah yang akan menjadi tujuan akhir kita, teman-teman.
Sulit nggak? Nggak sulit. Sulit itu karena kita maunya instan. Kita itu pengennya instan, teman-teman. Itulah kenapa akhirnya jadi sulit. Sebenarnya apa? Nggak sulit. Cuma kita maunya instan. Kita nggak mau berproses. Kita nggak mau repot, teman-teman. Kita perlu proses, teman-teman. Ingat ya. Jangan mau instan. Kita membutuhkan proses. Dan proses itulah yang kita sebut dengan belajar. Dan ini teman-teman ya, perhatikan. Selama 1 tahun, setiap minggu keempat, Krishna ajak kita untuk belajar menjadi murid. Jadi ini adalah back to school series, teman-teman. Jadi selama setiap minggu keempat, kita itu akan belajar bagaimana menjadi murid Kristus. Jadi selama 1 tahun target kita itu benar-benar akan mencapai tujuan akhir kita, yaitu apa? Menjadi garam dan terang. Kita boleh mengalami kemenangan di dalam hidup kita, dan kita boleh apa? Menjadi berkat. Secara khusus di dalam hari ini dunia digital, teman-teman. Bagaimana kita itu menjadi berkat lewat media sosial, bagaimana kita jadi berkat ketika di dalam dunia online, bagaimana caranya, teman-teman. Nah, itu kita akan belajar selama 1 tahun ini di dalam Back to School series, teman-teman. Nggak sulit, teman-teman. Nggak sulit. Tadi kita lihat Tuhan berjanji, Tuhan berkata, aku guru yang lemah lembut, belajarlah daripada aku. Karena aku lemah lembut, aku rendah hati. Dan apa? Kuku enak dan bebanku ringan, teman-teman. Berbeda dari sekolah-sekolah lain, yang tugasnya mungkin kita ampun-ampun, kita bikin stres. Tapi Tuhan bilang apa? Kuku enak dan bebanku ringan, teman-teman. Gak akan bikin stres. Justru apa? Kamu akan merasakan kelegaan, kamu akan merasakan ketenangan, kamu akan merasakan damai sejahtera. Oke teman-teman, ketika kita ngomong back to school, itu bukan hanya sekolah biasa. Tetapi Tuhan memanggil setiap kita untuk mengikut Dia, menjadi murid Dia. Oke teman-teman, hari ini pertemuan pertama kita, dan biasanya pertemuan pertama apa? Kita cuma perkenalan, teman-teman. Hari ini kita berkenalan dengan tujuan. Kenapa Tuhan panggil kita? Kenapa kita harus mengikut Yesus? Supaya apa teman-teman? Pinter. Supaya kita tidak dibodohi oleh zaman kita. Supaya kita tidak dibodohi oleh iblis. Sehingga kita kembali di dalam kegelapan. Kita kembali hidup di dalam dosa. No teman-teman. Tuhan sudah panggil kita. Tuhan sudah tebus kita. Tuhan bayar kita mahal. Kasih beasiswa teman-teman. Kita mesti ikut Dia. Supaya apa? Kita pinter. Kita mengalami kemenangan. Dan yang kedua. Kita memiliki masa depan yang baik. Kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi teladan. Di dalam dunia yang gelap ini. Oke teman-teman, bulan depan, Krishna kasih bocoran, bulan depan temanya adalah registrasi. Nah, kalau kita sekolah, kita selalu apa teman-teman? Kembali daftar ulang. Bahas apa? Tunggu bulan depan. Karena itu teman-teman, jangan sampai lewatkan, jangan sampai bolos. Persiapkan diri kalian untuk mendaftar menjadi murid Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yang boleh kembali mengingatkan setiap kami Tuhan. Bahwa Engkau memanggil setiap kami. Bahkan Engkau menebus kami dan memanggil kami untuk mengikut Engkau, untuk belajar kepada Engkau. Tuhan tolong supaya kami mau mengikut Engkau. Dan bagi setiap kami yang sudah lama ikut Engkau. Biarlah kami Tuhan boleh mengerti tujuan yang benar. Untuk apa kami mengikut Engkau? Jangan sampai kami mengikut Engkau karena kami pengen diberkati. Karena kami pengen ini, pengen itu. Bukan Tuhan. Tetapi biarlah kami mengerti. Kenapa Engkau memanggil kami? Kenapa kami harus mengikut Engkau? Yaitu supaya kami boleh mengalami kemenangan, kami boleh mengalami kelegaan, kami boleh memiliki masa depan yang baik. Karena zaman kami Tuhan adalah zaman yang jahat. Zaman yang membuat kami, yang terus menguji kami Tuhan. Untuk kami kembali di dalam kegelapan, kembali di dalam masa lalu kami yang buruk Tuhan. Supaya kami tidak memiliki masa depan yang baik. Dunia yang begitu jahat yang sering kali mencobai kami untuk gagal. Tuhan tolong, bantu kami untuk kami mengikut Engkau. Untuk kami berani bayar harga Tuhan. Supaya kami boleh pintar, kami boleh mengalami kemenangan. Dan kami boleh memiliki masa depan yang baik. Kami semakin serupa Engkau. Kami boleh menjadi teladan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita teman-teman.
Bersama dengan gereja di seluruh panjang abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa tertanam dalam hati kita bisa ingat terus, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama mengucap syukur, mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas firman-Mu hari ini, biarlah firman-Mu hari ini dapat memberkati kami. Tuhan, inilah persembahan kami, biarlah Engkau yang menggunakan persembahan ini untuk pekerjaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi.
Ya teman-teman, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan mengundang setiap kita supaya kita boleh datang mengikut Dia, belajar dari Dia. Dia yang akan memberikan kepada kita kelegaan dari segala letih lesu dan beban berat dalam hidup kita. Dan ingat teman-teman, mari kita boleh belajar mengikut Dia supaya kita boleh memiliki kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita yang begitu penuh dengan ujian akan dosa. Dan kiranya mari kita beroleh berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa yang begitu mengasihi kita sehingga Dia utuskan Kristus, anaknya yang tunggal satu-satunya bagi kita untuk membawa kita keluar dari kegelapan, untuk masuk kepada terangnya yang ajaib, untuk mengikut Dia dan menjadikan kita terang dunia. Dan Allah Roh Kudus yang juga diberikan kepada setiap kita yang akan menolong kita di dalam melewati proses kita belajar untuk semakin serupa seperti Dia. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.